Aku tidak pernah menyangka bahwa langkah kakiku akan sampai di negeri kabut biru ini. Di sini, malam datang lebih cepat daripada di tempat lain, seakan waktu bergerak dengan aturan yang berbeda. Kabutnya selalu menyelimuti desa, tebal dan dingin, menggulung seluruh pemukiman seperti selimut yang tak ingin terlepas. Aku tiba menjelang senja, dan cahaya matahari terakhir sudah tertelan kabut. Setiap jendela rumah yang kulihat menyala remang-remang. Wajah-wajah yang kulihat dari balik tirai hanya samar, seakan takut melihat lebih jelas siapa yang datang. Mereka menatap, memalingkan wajah, kemudian menghilang seperti hantu yang lenyap dalam bayangan. Aku berjalan perlahan menyusuri jalan desa yang sempit, berbatu dan terasa sepi. Kabut biru ini begitu pekat, sehingga jarak pandangku hanya beberapa meter saja. Suara langkahku terdengar lebih keras dari biasanya, seakan-akan kabut mempertebal bunyi di sekitarku. Jalan ini membawaku ke tengah desa, di mana terdapat pohon besar yang berumur ratusan tahun. Setidaknya begitu yang diceritakan orang-orang. Di bawah pohon tua itu, aku bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk sendiri. Sosoknya kurus, wajahnya tertutup topi lebar, dan matanya seolah sudah lama tidak mengenal cahaya terang. Dia melihatku tanpa bicara, tapi aku tahu dia menantiku untuk bertanya sesuatu. Setelah beberapa saat, aku memberanikan diri bertanya mengapa desa ini disebut negeri kabut biru. Pria tua itu tersenyum tipis, senyuman yang aneh, seakan mengerti sesuatu yang aku tak tahu. Negeri ini bukan seperti desa lainnya, katanya dengan suara serak. Kabut biru ini bukan hanya kabut biasa. Dia menyimpan kisah-kisah yang tak terungkap. Banyak yang datang ke sini dengan niat mencari tahu, tapi hanya sedikit yang kembali dengan akal sehat mereka. Aku terdiam, rasa penasaran bercampur takut mulai menghantui pikiranku. Apa yang tersembunyi di balik kabut ini? Pria tua itu menatapku lekat-lekat, seakan membaca isi pikiranku. Kau akan tinggal selama 3 malam di sini, bukan? Tanyanya. Suaranya begitu lirih seakan setiap kata diselimuti kabut yang pekat. Aku mengangguk. Dia menghela napas panjang, lalu memberikan sebuah amulet kecil yang berkilau aneh dalam keremangan. Ini akan melindungimu. Jangan pernah melepasnya, apapun yang terjadi. Kabut ini dia akan mendekat, mengurungmu dalam kesunyian yang tidak kau mengerti. Dan ingat, jangan bicara pada siapapun di luar rumah saat tengah malam. Mereka mungkin bukan manusia. Aku menggenggam amulet itu dengan erat, perasaan takut mulai menyusup ke dalam hatiku. Apa yang dimaksudnya dengan mereka? Siapa yang berkeliaran di malam hari di desa yang asing ini? Pria tua itu berdiri, lalu berjalan ke arah jalan kecil yang lenyap dalam kabut. Aku berdiri mematung, menyadari bahwa tidak ada orang lain di sekitarku. Jalanan semakin sunyi, hanya terdengar suara gemerisik daun yang tersapu angin tipis. Aku bergegas menuju rumah yang kutempati selama di desa ini. Rumah kecil di pinggir desa, berbahan kayu tua, dengan jendela yang sedikit retak dan lampu minyak yang redup. Malam pertama, aku berbaring di tempat tidur, mencoba untuk tidur, tapi mataku enggan terpejam. Suara-suara aneh terdengar dari luar rumah, seperti langkah-langkah yang pelan namun teratur, seakan ada seseorang yang berjalan bolak-balik di depan rumahku. Aku mengingat perkataan pria tua itu, jangan berbicara pada siapapun di luar rumah. Jadi aku memutuskan untuk diam mencoba menenangkan diri. Tapi, suara langkah itu semakin jelas, seakan mendekat, lalu terdengar seseorang mengetuk jendela. Ketukan itu pelan, tapi cukup membuat jantungku berdegup kencang. Aku bergeming, mencoba menahan napas berharap ketukan itu berhenti. Namun, ketukan itu terus berlanjut, perlahan, ritmis, seperti nada yang diulang-ulang. Suara itu seakan mengajakku untuk membuka jendela dan melihat siapa di baliknya. Aku menggenggam amulet pemberian pria tua itu. Rasanya hangat di tanganku, seakan memberikan sedikit keberanian. Tapi aku tahu, malam pertama ini belum saatnya untuk melawan rasa penasaran. Aku menarik selimut hingga menutupi tubuhku,
dan mencoba mengabaikan semua suara yang terdengar di luar. Ketika akhirnya suara ketukan itu menghilang, aku bisa merasakan bahwa ketegangan di dalam ruangan semakin berkurang, dan kabut di luar jendela seolah bergerak menjauh. Pagi datang dengan lambat, sinar matahari pertama yang menerobos jendela terasa seperti keajaiban. Kabut mulai memudar, tapi rasanya ia tidak sepenuhnya hilang. Aku berjalan keluar rumah, dan di depan pintu ada jejak langkah yang aneh, seperti bekas tapak kaki yang tak kukenali bentuknya. Hari itu aku habiskan untuk menjelajahi desa, mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Setiap orang yang kutemui hanya tersenyum samar dan menundukkan kepala, seakan mereka tahu sesuatu yang aku tidak tahu, sesuatu yang terlalu menyeramkan untuk diceritakan. Menjelang malam, aku kembali ke rumah, merasa letih, tapi pikiranku dipenuhi rasa penasaran. Pria tua itu benar, kabut biru mulai turun lebih cepat dari malam sebelumnya. Kali ini, rasanya lebih dingin dan lebih sunyi. Aku duduk di dekat jendela, menatap kabut yang semakin tebal, mendengarkan suara angin yang bergerak pelan. Malam kedua, aku duduk diam di depan jendela dengan lampu minyak di sebelahku. Ada rasa dingin yang merayap dari balik dinding, seakan malam ini membawa ketakutan yang lebih pekat. Sekali lagi, aku mendengar suara langkah itu, kali ini dari arah dapur. Langkah-langkah itu terdengar lebih jelas, lebih mendekat. Dan ketika aku berpikir untuk melarikan diri, suara itu berhenti tepat di balik pintu. Aku melihat bayangan di bawah pintu, bayangan sepasang kaki yang tak bergerak. Seluruh tubuhku membeku. Rasa takut yang sama dengan malam pertama kembali menghantui, tapi malam ini aku merasa seolah-olah bayangan itu mengawasiku. Aku menatap ke arah amulet di tanganku, merasa perlu untuk menggenggamnya lebih erat. Bayangan itu masih ada, diam, dan suara ketukan pelan kembali terdengar. Aku memejamkan mata, mencoba untuk tidak mendengarkan, mencoba untuk tetap tenang. Tapi suara itu terus memanggilku, mengetuk, memohon untuk dibuka. Hingga tengah malam, bayangan itu tetap di sana. Dan saat pertama kali fajar menyingsing, bayangan itu hilang begitu saja, seakan-akan lenyap di telan pagi yang dingin. Aku tak tahu bagaimana aku bisa bertahan, tapi aku tahu satu hal. Aku masih memiliki satu malam lagi di sini. Malam ketiga, malam terakhirku di desa ini. Sejak pagi aku merasa ada yang berubah. Kabut biru yang biasa datang hanya saat malam, kini seolah tak pergi sejak fajar. Desa ini diselimuti kabut yang tak lagi menipis, meski matahari sudah tinggi. Semua penduduk tampak lebih diam, lebih jauh. Tatapan mereka tampak kosong, menembus kabut, seakan memandangi sesuatu yang tak terlihat olehku. Aku keluar dari rumah, berjalan menyusuri jalan berbatu di desa yang senyap. Tidak ada yang bicara padaku, hanya senyum tipis dan anggukan pelan. Aku menemukan pria tua itu lagi di bawah pohon tua, duduk di kursi kayunya. Wajahnya tetap tertutup bayangan topi lebar, tetapi kali ini aku merasa seolah dia sedang menungguku. Dia menatapku sejenak lalu berujar, "Kau merasa kabut ini berbeda, bukan?" Suaranya bergetar, entah karena usia atau karena ketakutan yang coba dia sembunyikan. Aku hanya bisa mengangguk. Kabut biru ini terasa lebih dingin, lebih berat, seakan ada sesuatu yang mengintai dari baliknya. Pria tua itu memandang jauh ke arah kabut, lalu melanjutkan, "Malam ketiga adalah yang paling berbahaya. Kabut akan semakin tebal, dan akan ada suara-suara yang memanggilmu. Kau mungkin akan tergoda untuk keluar, tapi ingatlah, mereka yang memanggil bukanlah orang yang kau kenal. Mereka adalah bayangan yang tersesat di dalam kabut ini." Aku mendengarkan dengan cemas, dan tanpa sadar menggenggam erat amulet pemberiannya. Pria tua itu mengangguk kecil, seolah memahami ketakutanku. "Amulet itu akan menjagamu, tapi ingat, ini hanya perlindungan terakhir. Semuanya bergantung pada keteguhan hatimu." Ia kemudian berdiri, tubuhnya gemetar, dan sebelum beranjak pergi, dia menepuk bahuku pelan, seakan menyampaikan pesan yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Ketika matahari perlahan tenggelam, aku kembali ke rumah. Kabut semakin tebal,
begitu pekat hingga aku nyaris tidak bisa melihat apa-apa di luar jendela. Lampu minyak di ruangan bergoyang pelan, seolah terpengaruh sesuatu yang berada di luar. Malam itu datang dengan kesunyian yang berbeda, kesunyian yang tidak nyaman, seperti saat sebelum badai besar melanda. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar. Tidak ada apa-apa selain kabut biru yang melayang-layang, meliuk di antara pohon dan rumah-rumah di sekitarnya. Namun di tengah keheningan itu aku mendengar suara. Suara langkah kaki lagi, tapi kali ini bukan hanya satu. Langkah-langkah itu terdengar dari berbagai arah, berputar-putar di sekitar rumah. Kadang pelan, kadang cepat, dan sesekali terdengar suara yang lebih aneh, seperti tarikan napas panjang, berat, seolah-olah makhluk yang sangat lelah sedang berusaha mendekat. Suara itu semakin jelas, semakin mendekat, dan aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku berusaha mengabaikannya, mengingat kata-kata pria tua tadi. Namun tiba-tiba terdengar suara lembut dari balik pintu. "Buka pintu, tolong, aku tersesat." Suara itu terdengar seperti suara anak kecil, dan hati kecilku merasa iba. Tapi aku tahu aku tidak boleh membuka pintu. Pria tua itu sudah memperingatkan, tapi suara itu terus memohon. "Aku takut, tolonglah, biarkan aku masuk." Aku menggenggam amulet itu semakin erat, mencoba mengabaikan suara tersebut. Tapi saat suara anak itu perlahan menghilang, suara lain menggantikannya. Kali ini, suara seorang pria. Suaranya pelan, namun ada nada putus asa di dalamnya. "Ini aku, saudaramu. Kau ingat aku, bukan?" Jantungku semakin berdegup keras. Suara itu terdengar begitu familiar, seperti seseorang yang sangat kukenal, meski aku tahu itu tidak mungkin. Tidak ada saudara di desa ini. Mereka bukanlah orang yang kukenal. Mereka hanya bayangan, memanggil-manggil di balik kabut, mencoba membuatku keluar. Suara itu berulang-ulang, bergantian antara suara anak, pria, wanita. Bahkan sesekali terdengar suara tawa pelan yang memekakkan telinga. Aku duduk di lantai menggenggam amulet dengan tangan gemetar. Cahaya lampu minyak semakin redup dan bayangan di dalam rumah mulai bergoyang, seakan-akan dinding ikut bernafas mengikuti irama kabut. Tengah malam, suara-suara itu mencapai puncaknya. Mereka tidak hanya memanggil, tapi mulai berteriak, menjerit, seperti sedang tersiksa. Aku mencoba menutup telinga, tapi suara-suara itu seakan masuk langsung ke dalam kepalaku, bergema dan memukul-mukul dinding pikiranku. Aku tak bisa berpikir jernih lagi. Hanya suara mereka yang memenuhi seluruh ruang dalam benakku. Ketika akhirnya aku merasa akan kehilangan kewarasanku, tiba-tiba semua suara itu berhenti. Hening. Kabut di luar jendela berputar pelan, menyisakan bayangan tipis seorang wanita berdiri di depan rumahku. Bayangannya hanya samar, tapi aku bisa merasakan tatapan tajamnya menembus jendela. Wanita itu berdiri, diam tak bergerak, seperti menunggu sesuatu. Wajahnya samar-samar terlihat, dengan mata yang sayu dan senyum yang aneh. Aku terpaku menatapnya, tubuhku seakan kehilangan tenaga. Dalam keheningan itu, ia mulai berjalan mendekat ke arah jendela. Langkah-langkahnya nyaris tak terdengar. Aku merasa amulet di tanganku berdenyut hangat, seakan mengingatkanku untuk tetap tenang. Wanita itu berhenti di depan jendela. Wajahnya sekarang hanya berjarak beberapa inci dari kaca. Matanya kosong namun tajam menatap langsung ke arahku. Ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh kaca jendela, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Aku bisa melihat dari gerakan bibirnya, dia menyebut namaku. Tubuhku gemetar, tapi aku tidak bisa berpaling. Ada sesuatu dari sosoknya yang membuatku terpaku. Kabut di sekelilingnya tampak semakin tebal, menyelimutinya hingga bayangannya menghilang perlahan-lahan. Aku menahan napas, dan dalam beberapa saat, kabut biru itu memudar, membawa serta sosok wanita itu. Ketika fajar menyingsing, semua kabut telah menghilang. Desa ini kembali sunyi, tapi kali ini kesunyian yang berbeda. Seolah-olah seluruh bayangan yang berkeliaran telah lenyap bersama malam terakhir itu. Aku berjalan keluar rumah,
merasa ringan seakan beban telah terangkat. Pria tua itu menungguku di bawah pohon tua. Senyumnya kali ini tampak lega, tapi ada kesedihan dalam tatapannya. Kau telah melewati 3 malam di negeri kabut biru, katanya lirih. Tidak semua yang datang ke sini berhasil. Aku hanya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Pria tua itu menatapku dengan penuh pengertian, lalu ia menyerahkan sebuah surat kecil padaku. Di dalamnya tertulis pesan singkat, "Kembali lagi bila kau siap menerima yang tersembunyi." Aku tak bertanya apa maksudnya. Aku tahu, apapun yang tersembunyi di negeri kabut biru adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ku mengerti. Dengan langkah pelan, aku meninggalkan desa itu, tak pernah menoleh ke belakang, hanya membawa kenangan yang samar tentang 3 malam yang tak pernah kulupakan.